Suara saya terdengar, Teh Terdengar, Egi? terdengar. Terdengar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku buka warung sekarang. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya dan juga untuk Seameo Rekfon dan juga Seameo Sisep. Terima kasih atas undangannya. Perkenalkan saya dengan Tina Hayati Dahlan. Kali ini saya sebetulnya dimintanya itu tentang pengasuhan penuh kesadaran ya, Teh Egi ya, Bapak Ibu. Sebetulnya tentang itu hanya karena saya juga di sini memiliki modul bekerja sama dengan Siameo Sisep yang waktu itu sebetulnya juga kami bekerja sama juga dengan Siameo Rekfon, maka saya mengambil tema pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang atau di sini lebih dikenal sebagai P2K2S. Teh Egi, waktu saya sampai pukul berapa nih? Sampai pukul 12 Ibu. Nanti kita lanjut sesi tanya jawab. Oke, sampai pukul 12 ya. Oke, Bapak Ibu kita kerusuhan aja ya. Jadi ini sebelumnya mungkin saya perlu menyampaikan juga bahwa modul P2K2S yang sudah dipublish di Siameo Sisep itu ada 6 modul ya, Bapak Ibu ada 6 modul di mana satu bagian modulnya itu bekerja sama dengan Siameo Rekfon ya waktu itu. Dan itu untuk yang modul saya lupa modul ke-6 kalau tidak salah, modul itu khusus tentang bagaimana pemberian makanan penuh kesadaran dan kasih sayang, gitu ya. Oke, next. Jadi ketika kita berbicara tentang parenting, sebetulnya kita berbicara tentang konsep-konsep yang lebih luas ya, bukan hanya pengasuhan. Dan memang kalau di Indonesia sih parenting itu seringkali kan dianggap atau dimaknai sebagai pengasuhan ya, Bapak Ibu ya. Tetapi sebetulnya ketika kita berbicara tentang parenting, banyak sekali, makna-makna yang terkandung di dalamnya, ya. Di mana di dalamnya ada pengasuhan, kemudian bagaimana upaya orang tua membesarkan anak, kemudian juga merawat, membimbing, memfasilitasi, mendidik, coaching misalnya ya, melatih, mentor dan lain sebagainya, itu sebetulnya konsep yang terkandung di dalam parenting. Dan ketika kita bicara parenting, ini juga, cara kita memaknakan juga ini diselaraskan dengan periode usia dari si anaknya. Misalnya kalau untuk bayi kan kita lebih ke merawat gitu ya. Ketika, anak ya sekitar 4 bulanan, itu kan sudah mulai ada pengasuhan dan juga bagaimana membesarkan, bukan hanya merawat. Terus gitu ya, mungkin pada saat remaja, di situ esensinya lebih luas lagi, gitu. Jadi lebih fokus pada memfasilitasi ataupun juga mendidik yang lebih, kompleks gitu ya, sifatnya itu. Nah, kemudian ketika kita bicara parenting, maka di sini, bukan hanya dianggap sebagai, satu arah gitu ya, atau sifatnya satu arah. Tetapi di sini sifatnya resiprokal atau timbal balik gitu ya. Jadi artinya hasil dari parenting itu gitu ya, output ataupun juga outcome dari parenting itu sebetulnya bisa dilihat dari 2 komponen ya, yaitu komponen yang melekat pada orang tua dan komponen yang melekat pada anak, dan yang berikutnya sebetulnya komponen relasi ataupun juga interaksi dari atau antara orang tua dengan si anak ini, ya. Jadi ketika kita bicara misalnya, parenting yang efektif itu yang seperti apa sih? Misalnya gitu ya. Parenting yang, efektif itu yang seperti apa? Coba Bapak Ibu saya ingin mengetahui, kalau parenting yang efektif itu yang seperti apa? Silahkan ditulis di chat. Yang efektif itu yang seperti apa Bapak Ibu? Mangga ditulis di chat barangkali. Silahkan Bapak Ibu. Mengingat sekarang sudah ada yang lapar dan juga jam kritis ya Bapak Ibu. Siang hari mana saum lagi. Ya, saling hadir ayah dan ibu dengan kesadaran penuh, saling menghargai, komunikasi terbuka, tidak saklek, memberi kasih sayang dan
perhatian, memahami kebutuhan anak ya, mengajak orang tua berpartisipasi, bisa dialog interaktif ya, dan lain sebagainya. Jadi memang ketika kita berbicara parenting yang efektif, sebetulnya terkandung komunikasi yang efektif juga. Jadi memang Bapak Ibu ketika kita bicara parenting yang ya bukan berhasil ya, sebetulnya tidak ada gagal gitu ya sebagai parents gitu. Jadi ketika kita bicara efektif, patokannya itu bukan pada anak gitu. Misalnya ada ya, saya dulu pernah misalnya ada yang mengatakan bahwa, "Bu Tina kalau parenting yang efektif itu bisa dilihat dari sejauh mana anak itu perilakunya sesuai dengan ekspektasi dari orang tua," gitu ya. Nah sebetulnya tidak demikian, karena ketika kita bicara parenting, maka kita juga perlu melihat sejauh mana orang tua itu bertumbuh. Sejauh mana orang tua juga memberi kesempatan kepada diri sendiri dan juga anak untuk belajar dan bertumbuh. Itulah esensi dari parenting. Oleh karena itu, setiap parenting, setiap pengasuhan itu tidak ada yang gagal. Ya, Bapak Ibu, kita kan sering sering mendengar ya, misalnya orang tua yang merasa gagal dalam mendidik anak-anak misalnya ya, atau dalam mengasuh anak-anak. Sebetulnya tidak ada yang gagal. Kenapa? Karena parenting itu adalah proses. Proses di mana memberikan ruang kepada orang tua dapat dan juga anak itu untuk belajar dan juga bertumbuh gitu ya. Next. Nah, berikutnya, kita masuk ke dalam hakikat pengasuhan penuh kesadaran, gitu ya. Jadi, ketika kita berbicara mindful parenting, maka kita ini memang reaksi-reaksi kita, respon-respons kita, upaya kita di dalam mengasuh atau merawat anak itu memang betul-betul penuh kesadaran, tidak otomatis. Jadi artinya apapun yang kita lakukan itu disadari oleh kita. Sehingga ini dijauhkan dari misalnya ketika kita kesal, nyubit misalnya ya, atau ketika kita kesal, menjewer, ketika kita kesal misalnya, apa namanya, bentak-bentak misalnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita mengasuh itu, kita betul-betul akan mengamati wajah anak kita, mengamati respons dari anak kita, mengamati mimik wajahnya juga gitu ya. Kemudian juga kita memperhatikan bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita. Misalnya gini, ketika kita melotot gitu ya, kita menyadari bahwa kita melotot gitu. Jadi bukan otomatis. Sehingga dari kesadaran itu kita tahu bahwa oh kayaknya ini keliru nih karena udah melotot. Kayaknya suara saya terlalu keras nih. Kayaknya terlalu banyak bentakan nih misalnya gitu ya. Atau misalnya kita juga, tangan mencubit misalnya gitu ya. Kayaknya ini sakit banget gitu. Karena banyak juga sebetulnya kita temukan orang tua yang ketika mencubit katanya itu respons otomatis gitu ya. Ketika anak nggak nurut, misalnya kesel gitu ya. Atau misalnya ketika anak misalnya dalam pemberian makan gitu ya. Anak-anak itu misalnya, aduh ya kita ini karena saking gemes gitu ya, kemudian cara nyendokinnya juga agak kasar dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi memang di sini ketika kita mengasuh, merawat anak, maka di situ juga kita akan memikirkan tujuan dari, reaksi-reaksi kita itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, mungkin ini, terlalu kecil ya gambarnya Bapak Ibu, tapi barangkali bisa melihat, modul-modul yang ada di Siameosisep. Jadi misalnya ketika seorang anak melakukan kesalahan gitu ya, ataupun juga meminta bantuan, nah kita misalnya malah memarahi, malah membentak, malah mengomel. Tetapi dengan mindful parenting, kita melihat bahwa, oh ya anak kita memang mungkin perlu bantuan dari kita, sehingga mungkin kita lebih banyak menawarkan bantuan ketimbang mengomeli anak-anak kita, gitu ya. Jadi misalnya, ya kalau kita lihat di sini dalam konteks bermain saja misalnya ya, dalam konteks bermain ini, kita akan melihat wajah anak kita saat itu sedang apa, sedang bete kah?
sedang kesalkah, sedang kangen sama orang tuanya gitu ya, misalnya ya, sedang ingin dipeluk atau sedang apa gitu. Sehingga ketika anak juga tantrum ataupun mengamuk, kita mencoba memahami mengapa anak kita melakukan atau menunjukkan perilaku-perilaku seperti itu. Sehingga kita akan dijauhkan dari pengasuhan-pengasuhan yang bersifat kasar gitu ya. Kalau anak sekarang mah kan nyebutnya pengasuhan baheula mah VOC cenah ya Bapak Ibu ya. Ya, katanya dulu mah VOC gitu ya. Kalau kalau sekarang mah katanya gentle parenting gitu ya. Sebetulnya gini, ketika kita berbicara parenting, baik yang, ya agak keluar konteks ya Bapak Ibu mohon maaf, ketika kita bicara tentang, apa istilah VOC ataupun juga, apa tadi, gentle parenting gitu ya. Sebetulnya parenting yang efektif itu juga yang memberikan limitation. Yang memberikan batasan gitu kepada anak-anak, bahwa ini boleh, yang ini tidak boleh gitu ya. Kemudian perilaku-perilaku apa yang diharapkan muncul, perilaku-perilaku apa yang tidak diharapkan muncul, sebetulnya anak-anak juga perlu mengetahui itu. Hanya memang di sini ketika kita bicara mindful parenting, maka cara-cara yang digunakan oleh kita ini adalah cara-cara dengan penuh kesadaran, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita memasukkan, oh iya mohon maaf, kita, berbicara tentang urgensinya. Kenapa sih menjadi penting ya pengasuhan penuh kesadaran ini? Jadi ini saya mengambil dari beberapa penelitian gitu ya, beberapa penelitian dalam 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ternyata mindful parenting ini meningkatkan kualitas perhatian orang tua. Jadi yang tadinya orang tua misalnya suka ada kan yang ke HP terus gitu ya, anak tidak diperhatikan misalnya ya, bahkan dalam berbicara kepada anak-anak itu sambil lihat HP misalnya ya, seperti itu. Ternyata dengan mindful parenting ini bisa meningkatkan kualitas perhatian orang tua, ketika dalam situasi pengasuhan ataupun juga dalam situasi yang lebih luas lagi ya. Kemudian, ini juga memproteksi gitu ya, melindungi atau menjaga diri orang tua dan juga anak dengan lebih baik gitu ya. Jadi di sini memang terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menurunkan stres ya, cukup efektif dalam menurunkan stres pengasuhan di mana tekanan ini yang ditimbulkan dari mengasuh anak gitu ya. Ya bisa kita rasakan ya Bapak Ibu ketika kita mengasuh kan seringkali gemes ya, betul nggak? Siapa di sini yang misalnya kalau bertemu dengan anak-anak gitu ya, kita gemes gitu. Nah, ini juga apa namanya, bisa menurunkan stres. Nah, Bapak Ibu di sini juga nanti ketika menjadi kader ataupun juga facilitator, ini perlu nih untuk menanyakan misalnya sejauh mana kira-kira, orang tua itu mengalami stres dalam situasi pengasuhan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa mengembangkan empati dan kasih sayang gitu ya pada diri dan anak, sehingga ketika kita makin sayang, sebetulnya kita juga makin lemah lembut kepada anak-anak kita, gitu ya. Dan ini memang perlu untuk ditanamkan kepada orang tua, sejauh mana orang tua sayang pada diri sendiri, yang pertama. Kemudian sejauh mana orang tua juga sayang pada anak dan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua ketika dia memang sayang sama diri sendiri dan juga anaknya, ya. Bapak Ibu saya ingin mengetahui bentuk kasih sayang Bapak Ibu kepada diri sendiri apa saja? Silahkan bagi yang mau menulis di chat. Bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri apa saja? Atau apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang sayang sama diri sendiri? Silahkan. Belanja barang kesukaan, merawat diri, apresiasi diri, beristirahat ketika lelah, iya, menjaga kesehatan,
me time, tidur cukup, menjaga kesehatan jiwa dan raga, memberi waktu untuk istirahat dan refreshing. Ya, istirahat, olahraga, jaga kondisi, ya, me time, memenuhi kebutuhan makan tidur yang cukup, menjaga kesehatan fisik dan mental, merawat memajakan diri. Ini ya banyak ya menjaga kesehatan. Menghargai dengan belanja barang kesukaan, konsumsi makanan sehat, bagi waktu kerja, istirahat sesuai waktunya, menjaga kesehatan, ya, jalan-jalan dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya sebetulnya berkaitan dengan kesehatan ya, kesehatan jiwa dan raga ya, tidak dipaksakan berpikir dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak Ibu memang sudah melakukan hal tersebut? Ataukah ini hanya angan-angan? Oh sudah, sudah ya. Alhamdulillah, sudah sebagian ya. Oke, kalau di sini mungkin idealnya hampir semuanya sudah ya. Tapi coba kita tanyakan kepada orang tua yang memiliki anak usia dini, gitu ya. Mereka mengakui bahwa mereka menyayangi diri sendiri, tetapi pada prakteknya sebetulnya mereka banyak yang mengabaikan diri sendiri. Contohnya apa? Mereka mendahulukan memberi makan anak-anak dan mengesampingkan dirinya apakah sudah makan atau tidak. Itu salah satu contoh. Saya sering menemukan orang tua anak usia dini, mereka itu menomorsatukan, memprioritaskan, misalnya kalau seorang ibu ya, memprioritaskan anak dan suami. Lupa bahwa diri sendiri juga butuh makanan. Atau misalnya dalam pilihan makanan. Biasanya seorang ibu itu ya saya sering menemukan nih, yang enak misalnya ketika masak nih makanannya ada yang gosong nih, misalnya goreng telur, 3 telur katakanlah, anaknya baru 1 nih, 3 telur. Kemudian ada 1 telur yang kematangan, ya agak gosong lah. Bapak Ibu kira-kira yang gosongnya dimakan siapa? Dimakan si ibu. Biasanya seperti itu, betul nggak? Makan Pokoknya sendiri. makanan-makanan yang sepertinya kurang disukai anak ataupun juga dalam hal ini suami, biasanya dimakan oleh si ibu. Padahal kan sebetulnya kalau kita lihat parenting itu ya gitu ya, esensinya, sejatinya itu tugas ayah dan ibu gitu. Tetapi kita banyak melihat bahwa ibu-ibu tuh banyak berkorban gitu ya. Yang katanya tadi menyayangi diri sendiri, tetapi sebetulnya banyak terutama ibu itu yang mengabaikan kepentingan diri sendiri gitu ya. Salah satu contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah dalam hal makan gitu ya. Dan memang di sini perlu adanya peran yang egaliter antara ayah dan ibu gitu ya. Kalau misalnya orang tua tersebut itu adalah orang tua yang lengkap gitu ya. Nah, apa nih pentingnya menyayangi diri sendiri? Karena ketika orang tua itu sayang diri sendiri, dia akan berusaha berbuat baik kepada diri sendiri, menjaga diri sendiri dengan sebaik-baiknya, dan dia akan lebih mudah untuk menyayangi keluarganya, dalam hal ini pasangan dan juga anak-anaknya. Sehingga di sini juga dia akan mudah juga berbuat baik kepada anaknya, kepada pasangannya, kepada keluarganya, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan diri, pasangan, dan juga anak-anaknya. Jadi ini penting gitu ya, kita mulai dari menyayangi diri sendiri. Nah kemudian yang berikutnya, pengasuhan penuh kesadaran ini juga bisa mengembangkan penerimaan kita terhadap permasalahan-permasalahan. Kita sering ya misalnya menolak permasalahan-permasalahan. Contohnya gini, ketika kita menerima masalah gitu ya, kita merasa tertekan sekali dan mengharapkan permasalahan itu tidak hadir gitu pada diri kita. Padahal sebetulnya ketika kita memiliki permasalahan dan kita berupaya dengan sebaik-baiknya, maka di situ ada peluang kita untuk bertumbuh. Mungkin akan naik grade gitu ya. Skill kita itu akan naik misalnya, seperti itu.
Dan yang berikutnya, urgensi dari pengasuhan penuh kesadaran ini adalah menurunkan reaksi otomatis. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau nyubit anak tuh, kita mikir dulu, nyubit itu tujuannya untuk apa? Misalnya gitu. Kalau mau kasar, mau ngebentak juga, ngebentaknya itu untuk apa gitu. Jadi semuanya bertujuan. Sehingga tidak ada lagi reaksi-reaksi otomatis ketika kita mengimplementasikan pengasuhan penuh kesadaran. Nah, yang berikutnya adalah kami menambahkan gitu ya, waktu itu di dalam modulnya itu adalah konsep kasih sayang. Next untuk slide-nya. Jadi ada konsep kasih sayang yang kami masukkan di dalam pengasuhan gitu ya. Jadi ketika kita menyayangi diri sendiri ataupun juga anak-anak kita, sebetulnya kita akan bersikap hangat atau lemah lembut kepada diri sendiri. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kita juga akan lebih mudah untuk menyayangi atau membahagiakan anak-anak kita ataupun juga keluarga kita. Ya, jadi memang dengan sayang sama diri sendiri, kita akan nggak terlalu apa ya, keras gitu sama diri sendiri. Ketika kita misalnya mengalami kekeliruan nih, melakukan kekeliruan dalam mengasuh, kita mudah untuk memaafkan. Kita tidak berlarut-larut merasa gagal jadi orang tua, misalnya gitu ya. Dan kita juga mencoba untuk mengatasi kekeliruan-kekeliruan yang sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengakui bahwa kekeliruan itu milik semua orang gitu. Karena gini, ada orang tua yang suka merasa aku tuh gagal jadi orang tua, nggak kayak orang lain gitu. Atau menganggap bahwa masalah yang dialami dalam mengasuh anak itu hanya punya dia, orang lain tuh nggak ada yang merasakan atau nggak pernah ada yang mengalami kesulitan seperti yang saya alami misalnya. Kita lupa bahwa setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Setiap orang itu punya kesulitannya masing-masing. Ya, setiap orang juga punya pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat dia tidak nyaman gitu. Semua orang, tidak terkecuali. Semua orang akan mengalami hal tersebut. Hanya memang bentuknya berbeda-beda. Ada yang misalnya kompleksitasnya jenisnya A gitu ya. Ada yang jenisnya B, ada yang C, ada yang D dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba menerima dan berdamai dengan emosi negatif. Jadi kalau kita sayang sama diri sendiri, kita ini bisa bertoleransi bahwa kalau jadi orang tua itu ternyata nggak apa-apa kecewa, nggak apa-apa melakukan kekeliruan, nggak apa-apa kadang-kadang kita marah misalnya ya, nggak apa-apa kadang-kadang kita misalnya pernah memberikan contoh yang kurang baik misalnya gitu. Cuman memang dari kesadaran itu kita menjadi belajar gitu. Bahwa oh ternyata kalau saya mengalami emosi negatif ini cara mengelolanya seperti ini. Maka lambat laun sebetulnya kita menjadi individu yang orang tua yang menjadi lebih efektif sebetulnya gitu ya. Jadi memang di sini saya juga banyak misalnya ya mengajarkan kepada orang tua pentingnya untuk menyadari emosi-emosi negatif ketika mengasuh atau ya dalam hal ini dalam konteks berkeluarga. Ya, karena kadang-kadang ada orang tua, terutama ibu, yang merasa bersalah ketika berkeluh kesah. Aduh, aku capek banget deh, gitu ya. Kan suka ada ya, capek banget deh. Aduh, ini kayaknya nggak bisa susah tidur, makan juga hanya yang ala kadarnya aja, misalnya gitu ya. Dan biasanya, terutama ibu-ibu yang mengeluh itu akhirnya merasa bersalah. Harusnya kan aku penuh bersyukur, bahagia, punya bayi, punya anak gitu ya yang diasuh. Harusnya ini, harusnya itu dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi dengan kita menerima emosi-emosi negatif, sebetulnya kita juga lebih mudah gitu ya di dalam mendidik anak. Karena apa? Karena kita manusia gitu ya.
Di mana manusia itu sejatinya punya emosi positif dan negatif. Kasihan dong emosi negatif ya Bapak Ibu, kalau dia diusir-usir terus gitu. Lebih baik kita terima aja bahwa kita punya emosi negatif, dalam hal ini, kita kaitkan dengan pengasuhan gitu ya. Berikutnya adalah, kita mencoba untuk, saya mencoba untuk menjelaskan apa sih manfaat dari P2K2S ini gitu ya. Jadi, pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Kita akan, next ya untuk slide-nya. Jadi yang pertama ini bisa menurunkan stres ya, meningkatkan kepekaan, responsivitas terhadap kebutuhan diri dan anak gitu ya. Kalau bagi anak ini bisa meningkatkan fungsi, berpikir gitu ya. Jadi maksudnya dia dalam proses berpikirnya bisa lebih cepat, tetapi ini juga tergantung dari bagaimana tingkat intelijensinya gitu ya. Kemudian dia juga bisa lebih memahami perasaannya gitu ya. Kemudian dia juga bisa berperilaku lebih, positif dan menurunkan gangguan atau mencegah gangguan-gangguan lainnya, gitu ya. Kemudian bagi hubungan, artinya relasi antara orang tua dengan anak, P2KD2S ini juga bisa meningkatkan rasa terkoneksi gitu ya, ataupun juga keharmonisan antara orang tua dan anak. Oh ya Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa P2K2S ini pernah diimbaskan ya tahun 2019 atau 2020 saya lupa. Pernah diimbaskan dari kader, 3 lokus itu kepada 1.000 orang tua gitu ya, dan mereka juga memang merasakan manfaatnya ketika, menerapkan P2K2S di dalam mengasuh anak, terutama anak usia dini gitu ya. Next. Nah ada 5 keterampilan P2K2S ini ya. Yang pertama adalah kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan itu bukan mendengarkan satu arah. Mendengarkan itu adalah kita mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada anak dan kita juga mendengarkan apa yang disampaikan anak kepada kita. Nah, itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Makanya memang kita juga nggak bisa tuh komunikasi sama anak sambil main HP, sambil nonton, atau sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi harus betul-betul fokus pada relasi atau komunikasi antara orang tua dengan anak, ya. Kemudian ada keterampilan yang kedua itu adalah menerima diri kita dan anak tanpa penghakiman, artinya sebagaimana adanya. Kita menerima bahwa kita banyak kekurangan sebagai orang tua. Kita menerima bahwa kita ini tidak pernah mengikuti les sebagai orang tua. Nggak ada ya Bapak Ibu? Ya, nggak ada bimbel khusus parenting tuh nggak ada. Ya, atau seperti pendidikan formal yang bergradasi ya, mulai dari TK sampai mahasiswa sampai S2, S1, S2, S3 tuh nggak ada. Kita ini otodidak dan saya meyakini bahwa gitu ya, kita ini memang perlu untuk, sebentar saya sambil baca. Ini mau langsung try out. Sebentar ya Bun ya, sedikit lagi aja. Jadi memang kita ini bisa menerima sebagaimana adanya gitu ya, ketika kita melakukan P2K2S ini. Kemudian keterampilan berikutnya, sadar akan emosi. Kemudian kita juga bisa meregulasi diri dan juga kita ini keterampilan untuk menyayangi diri dan anak-anak kita. Next. Nah, ini sudah mulai nih ya, keterampilan mendengarkan seperti ini. Nah, saya akan memberi contoh di dalam konteks pemberian makanan ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa ke slide yang pengasuhan dalam situasi pemberian makanan dulu. Karena ingin langsung praktek. Kita langsung dulu ke slide itu aja. Mohon dibantu slide yang pengasuhan dalam situasi pemberian makanan. Bapak Ibu tadi tapi diingat dulu ya, keterampilannya ada 5 kan? Ada mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menerima dan sadar emosi, kemudian regulasi diri dan kasih sayang. Nah itu kita praktekkan ya. Sekarang contoh saya adalah dalam pemberian makanan. Mohon operator masuk ke slide tentang pengasuhan dalam situasi pemberian makanan. Oke.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu di sini ya, bahwa orang tua kan seringkali mengharapkan anak-anak itu melakukan perilaku sesuai ekspektasi ya. Nah, ini saya contohkan dalam situasi makan. Tapi kita banyak menemukan anak-anak itu GTM kan, gerakan tutup mulut atau picky eater gitu. Kemudian kitanya jadi merasa tertekan, kemudian situasi pemberian makanan juga jadi membuat tidak nyaman orang tua dengan anak gitu ya. Anak juga jadi merasa tertekan, terus aja siklusnya seperti ini gitu ya. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh orang tua gitu ya, agar anak-anak ini bisa nyaman dalam situasi pemberian makan ini. Next slide. Terus sampai yang menciptakan suasana. Nah, yang pertama kita coba menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu perlu untuk diajak makan gitu ya. Perlu diajak makan bersama-sama di meja makan. Itu idealnya ya Bapak Ibu ya. Nanti pada prakteknya kan sebetulnya banyak sekali ya hambatan atau kendala. Nah, upayakan ada kontak mata. Sehingga memang jauhkan dari gadget, jauhkan dari TV, jauhkan dari hal-hal yang memang akan mengganggu perhatian anak terhadap makanan. Itu ya. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melatih anak atau memberikan makanan kepada anak, kitanya juga sebagai orang tua dibiasakan ketika makan tidak boleh sambil pegang HP. Jadi ketika kita makan sendiri juga nggak boleh sambil gini. Siapa di sini Bapak Ibu yang masih makan sambil pegang HP atau sambil buka HP? Nah, ini diupayakan tidak demikian gitu ya. Karena ketika bicara mindful parenting itu betul-betul kita perhatiannya pada sesuatu yang memang kita hadapi. Jadi makan ya dengan makanan. Gitu ya. Nah, upayakan ada kontak mata kepada anak gitu ya. Kemudian kita jelaskan gitu ya. Hari ini anak-anak, hari ini kita akan makan misalnya ada nasi gitu ya, ada apa namanya? Ada brokoli, ada apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita menjelaskan, di sini juga kita ada apa namanya? Interaksi-interaksi yang mencerdaskan anak sebetulnya. Tadi misalnya ya, kalau anaknya agak cukup sudah 3 tahunan gitu ya, kita bisa menjelaskan. Ada brokoli warnanya hijau dan lain sebagainya. Kemudian kamu mau makan apa dulu misalnya gitu. Dan kita jangan pernah lepas dari kontak mata. Perhatikan wajah anak ketika makan. Apakah dia kelihatannya males gitu ya. Males untuk makan, dia udah siap-siap menolak atau bagaimana. Sehingga di sini perlu adanya kecermatan gitu ya dari orang tua sehingga tidak keliru di dalam merespons anak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika anak sudah mengambil makanannya misalnya gitu ya. Nah, kita perlu juga untuk apa namanya? Oh ya, sebelum makanan itu kita juga membahas misalnya tentang peralatannya. Kamu mau yang mana nih? Mau yang gambar Mickey Mouse misalnya ya, Donald Duck, atau mau yang mana nih misalnya gitu. Jadi memang ketika bicara tentang mindful parenting dalam pemberian makanan atau P2K2S dalam pemberian makanan, libatkan anak mulai dari persiapan makan sampai nanti juga setelah selesai makan. Tetapi ini tergantung dari usia anaknya. Nah, tentunya kalau anak-anak 2 tahun ini agak repot juga kalau misalnya lengkap seperti itu gitu ya. Tetapi anak-anak yang sudah 4 tahunan ini perlu untuk mengajak mereka mulai dari persiapan sampai ke setelah selesai gitu ya membereskan peralatan-peralatan makan. Dan jangan lupa bahwa kita perlu untuk selalu ada kontak mata sehingga tidak boleh ada aktivitas lain yang dilakukan ketika di dalam situasi pemberian makanan gitu ya. Mungkin itu dulu Teh Egi, Kak Egi ya. Sebetulnya banyak sekali gitu ya Bapak Ibu untuk modulnya sendiri sebetulnya ada. Nah, ini modul yang bisa diakses ya di CMOSISEP.
Dari 6 modul ini saya memperlihatkan covernya ada 2 gitu ya. Nah ini yang saya mengambil sumber materinya dari sini. Mungkin itu dulu Kak Egi, mungkin ada tanya jawab dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Tina atas pemaparan materinya. Mungkin bisa dilanjutkan sesi tanya jawab ya, Bu. Jadi bagi para Bapak Ibu peserta yang ingin yang punya pertanyaan gitu boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dulu ya, meningkatkan keterlibatan ayah ya. Bu Lestari di Lombok ya? Ya, Bu Lestari di Lombok ya kalau saya lihat di situ. Oke. Waktu itu sebetulnya yang P2K2S ini juga pernah ya apa namanya ada hilirisasi ke sana di Lombok. Memang betul kebanyakan sih ibu-ibu ya. Dan sebetulnya ketika kita berbicara tentang budaya timur ya, dalam hal ini adalah di Indonesia. Aduh, mohon maaf di sini baru azan ini Bapak Ibu. Boleh tunggu sebentar ya? Lagi azan di sini soalnya keras sekali. Ya, boleh Ibu, kita Lagi ya, tunggu. tunggu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang keterlibatan ayah, alangkah baiknya memang entah sekolah ataupun juga dalam hal ini pemerintah yang lebih besar ya. Jadi pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu ada kebijakan-kebijakan khusus untuk mengundang ayah gitu. Khusus hari itu adalah hari ayah. Karena ketika yang diundang itu adalah orang tua, maka yang hadir itu biasanya adalah ibu. Betul nggak? Ya, kalau ngundang orang tua yang hadir biasanya ibu. Tetapi kalau Betul. misalnya ada program Hari Ayah mengambil raport, misalnya gitu ya. Hari Ayah mengantar anak, Hari Ayah apa gitu. Nah, dan itu memang ada kebijakan baik dari sekolah ataupun juga tingkat kabupaten dan kota, biasanya mau nggak mau ayah-ayah itu akan berangkat gitu untuk melaksanakan kewajiban tersebut gitu ya atau tugas tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya tentang ini beban emosi, beban ekonomi gitu ya, sehingga ini berdampak pada pengasuhan anak. Ketika Bapak Ibu ini sebagai kader, bagaimana melatih orang tua agar mampu menerapkan P2K2S ataupun mindful parenting, maka ajak mereka mulai dari kalau saya ya dalam mindful parenting itu adalah bagaimana kita juga menjadi individu yang mindful. Contohnya apa? Kalau saya biasanya mulai dari bangun tidur, ya itu tidak membuka HP. Misalnya gitu. Langsung gini. Misalnya kalau Muslim langsung wudhu, sholat, apa, misalnya ngaji. Jadi jangan dulu ada membuka HP, misalnya gitu. Kemudian biasakan juga duduk itu tegak. Karena ketika bicara mindful parenting ataupun juga dalam hal ini mindful person ya, bagaimana menjadi orang yang mindful, maka kita juga harus sadar dengan tubuh kita. Berdiri tegak, duduk tegak, menyadari misalnya pernafasan kita gitu ya. Dan itu hasil dari penelitian-penelitian terkini itu mampu menurunkan stres pada individu. Bahkan pendekatan mindful ini juga banyak digunakan di terapi-terapi. Nah, salah satu caranya adalah tadi, sadar tubuh kita dan upayakan tubuh kita ini memang sesuai dengan dudukannya. Jadi, tubuh kita ini memang harus tegak ya tegak. Berdiri harus tegak. Kemudian misalnya kalau ada yang punya bayi, menyusui juga harus tegak, misalnya gitu ya. Sehingga ketika dia menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan, salah satunya adalah ekonomi, mereka tidak terlalu banyak lebih berpikir tentang problem solving dibandingkan tentang permasalahannya. Begitu Bu Lestari ya. Memang sepertinya mudah untuk disampaikan tetapi sulit ya sebetulnya dipraktekkan. Kemudian untuk Ibu Yeni ya. Nah, ini ketika kita ini kan betul memikirkan suasana ya. Nah, Bu Yeni kan di sekolah tadi ya. Konteksnya sekolah ya Bu ya. Maka sebetulnya sekolah juga di sini perlu ada misalnya program di mana orang tua itu tanpa HP misalnya gitu ya. Atau misalnya tanpa HP-nya itu hanya dari pukul sekian sampai pukul sekian. Jadi ada program yang digalakan di sekolah di mana misalnya selama 30 menit lah katakanlah ya setiap malam misalnya 30 menit itu 30 menit bersama anak misalnya gitu. Entah apalah namanya Bu ya yang seru-seru. 30 menit bersama anak. Nah, di situ ada aturannya.
tanpa HP misalnya ya, atau apa dan lain sebagainya, di mana nanti harus ada semacam report, ada foto, ada apa misalnya ya, untuk sekolah sehingga sekolah ibu turut membantu itu ya, peningkatan komunikasi yang lebih efektif atau juga lebih mindful antara orang tua dan anak. Nah, mengenai jadwal makan bersama, tentu ini kan memang agak sulit juga ya, tetapi ini juga bisa dicanangkan gitu ya, makan bersama dalam keluarga misalnya ya, ini masukkan ke dalam program sekolah gitu. Jadi memang ketika kita ingin pengasuhan itu efektif, sebetulnya kan ini harus berpartner ya, bermitra antara sekolah dan juga rumah ya kan. Dan memang kita perlu upaya yang mungkin lebih besar lagi atau upaya yang berbeda dengan upaya-upaya yang sebelumnya. Begitu Bu Yeni barangkali yang bisa saya beri masukan ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, itu kalau di sekolah Ibu Evawati kan sudah ya, Bu ya? Nah, ini kan tanpa HP. Jadi memang perlu digalakan nih di sekolah-sekolah, Bu. Iya, Bun. Kami di Iya. Tunas Bangsa Bukit Tinggi gerakan 1921 namanya, Bun. Iya, bagus, Bun. Ya, Iya kan? matikan HP, matikan TV. Itu yang kami Betul. lakukan dari Mm-mm. sebelumnya, tahun sebelumnya. Iya, jadi memang harus ada gitu program itu ya, Bun ya, Bunda Eva ya? Ya. Iya, betul sekali. Itu Tegi ada ini lagi satu orang lagi atau sudah cukup? Mungkin boleh satu orang lagi, Bu, ada Boleh, di silakan. pertanyaan di kolom chat mungkin ya, Bu. Ya, silakan. Oh, di kolom chat. Di kolom chat. Di sini Yang sudah mana? ada pertanyaan dari Ibu Tri dan Ibu Desta yang sama gitu pertanyaannya mengenai bagaimana sikap kita dalam menyikapi anak yang maunya menang sendiri dan sering tantrum pada saat kita tegur. Padahal hal itu tidak baik untuk anak itu, mungkin orang tuanya yang terlalu memanjakan. Apakah kita harus mengalah dan membiarkan dia supaya tidak tantrum, atau kita beri peringatan tegas agar tidak terbiasa dengan sikap menang sendiri, tidak menaati peraturan yang telah diberikan? Gitu, Bu, pertanyaan. Ya, oke. Ini sebetulnya suatu hal yang perlu ini lagi ya, penjelasan lebih khusus lagi sebetulnya. Jadi memang untuk anak-anak yang tantrum, karena ini kan konteksnya di sekolah ya, Tegi ya. Kalau misalnya di sekolah itu sebetulnya kalau memang ada anak yang suka tantrum, perlu ada satu space di mana anak itu setiap tantrum harus duduk di space tersebut. Jadi misalnya ada kursi khusus di pojokan, misalnya gitu ya. Jadi anak tersebut ketika tantrum perlu untuk duduk di sana sampai dia memang bisa mengelola tantrumnya tersebut gitu ya. Hanya memang di sini saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar gitu ya karena memang tidak semudah itu anak itu mau duduk di sini. Itu ada khusus gitu ya bagi anak-anak yang memang tantrum, ngadat dan lain sebagainya gitu. Mereka perlu duduk di sana sampai nanti mereka memang bisa perilakunya itu sesuai dengan ekspektasi. Artinya memang kalau memang dia menginginkan sesuatu, caranya tidak dengan tantrum. Nah, guru itu perlu bertanya. Nanti tapi bertanyanya ketika anaknya udah tenang. Sebetulnya kamu mau apa? Gitu ya. Misalnya dia, aku ingin mainan yang dipakai oleh si Anu, bisa gitu ya. Aku maunya sekarang gitu. Maka kita bisa mengatakan bahwa boleh nggak sementara diganti dulu dengan apa gitu. Dan besok gitu ya atau nanti gitu ya. Ketika kamu menginginkan sesuatu, caranya dengan meminta seperti ini. Nah, itu bisa dilatihkan. Jadi si anak juga perlu dilatih. Barangkali mereka juga ada keterbatasan untuk menyampaikan apa yang diinginkan gitu ya. Makanya keluarnya jadi tantrum. Barangkali ada kalimat-kalimat yang bisa dilatihkan kepada anak sehingga anak tersebut ketika memang menginginkan sesuatu dia akan menyampaikan melalui kalimat bukan melalui tantrum gitu. Tapi ya itu harus panjang lebar ya. Cara yang detailnya seperti apa. Mungkin itu Tegi. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini Ibu sesi tanya jawabnya. Iya, Bagi terima kasih. peserta yang sama-sama Ibu. Bagi para peserta yang masih memiliki pertanyaan, saya ingatkan kembali bahwa pertanyaan masih bisa ditulis di kolom chat atau mungkin bisa berpindah ke forum diskusi yang ada di LMS yang nantinya akan ditanggapi oleh Bapak Ibu pengajar. Terima kasih atas pertanyaan serta partisipasi Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu Tina atas pemaparan materi yang telah diberikan.
Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita dalam memahami praktik pengasuhan yang lebih standar dan lebih efektif gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian sesi sinkronus pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat bermanfaat serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan serta manfaat dalam mendukung implementasi program Anakku Sehat dan Cerdas. Setelah ini, Bapak Ibu diharapkan dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran secara asinkronus melalui LMS MEA Rexford, yaitu dengan menonton video ajar serta membaca modul dan mengerjakan kuis pada modul 6, 7, dan 8. Selain itu juga Bapak Ibu bisa membaca buku praktik baik implementasi program Anakku Sehat dan Cerdas, serta modul Anakku Sehat dan Cerdas melalui sesi parenting dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom. Batas pengisian presensi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin demikian dari saya. Saya selaku Egiana Putri, pada sesi hari ini mohon izin undur diri. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi